Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang hidrolik rim dan booster. Jadi saya berharap tema yang kemarin tentang sistem rem hidrolik, sistem rem sudah kalian pelajari di materi minggu lalu. Hari ini kita belajar tentang hidrolik dan booster rem. Kalau kita amati pada gambar ini, maka kita bisa mendiagnosa atau kita bisa mengidentifikasi untuk komponen yang diberi tanda nomor 1. Ini adalah pedal rem. Komponen yang diberi tanda nomor 2, inilah yang disebut booster rem. Komponen yang tertanda nomor 3, master cylinder rem. Komponen nomor 4, tabung reservoir. Komponen nomor 5, silinder rem, silinder roda. Komponen nomor 6, silinder rem roda depan. Ini menggunakan cakram disc brake. Sedangkan nomor 5, bagian rem belakang menggunakan tromol. Komponen nomor 7 adalah pipeline atau jalur hidrolik, jalur minyak rem, jalur minyak bertekanan dari master silinder menuju ke silinder roda, baik depan maupun belakang. Nomor 8, jalur minyak rem ke roda depan. Kalau nomor 7 tadi ke roda belakang, yang nomor 8 ke roda depan. Nah, inilah komponen-komponen pada sistem hidrolik rem dan booster. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke fungsi masing-masing komponen serta cara kerjanya. Apa fungsi komponen nomor 1 sampai 8 secara keseluruhan? Jelaskan. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal. Silahkan kalian bisa mengerjakan tugas di Google Classroom berkaitan dengan materi ini. Bisa kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menerangkan nama komponen dan fungsi sistem hidrolis rem, kemudian menjelaskan macam-macam hubungan sirkuit hidrolik rem, menjelaskan komponen dan cara kerja silinder master, menjelaskan komponen dan cara kerja silinder roda, menerangkan jenis, sifat dan penggunaan cairan rem, menjelaskan fungsi komponen dan cara kerja booster rem. Kita awali dari prinsip dasar dari hidrolik rem. Prinsip dasarnya kita bisa menganalogikan seperti halnya dongkrak. Jadi ketika kendaraan atau mobil kita mengalami kerusakan ban, entah itu bocor atau mungkin perlu diganti, maka untuk mengganti kita harus melepas roda dari sistem penggerak. Jadi dari kendaraan kita perlu lepas dulu, kemudian baru dilakukan perawatan maupun perbaikan ataupun penggantian. Nah, tentunya kalau kita mau mengambil roda, kita membutuhkan alat bantu yang biasa disebut dongkrak. Dongkrak memang ada mekanik, ada juga dongkrak yang hidrolik.
Untuk kendaraan yang tipe ringan biasanya menggunakan dongkrak mekanik dengan sistem ulir. Tetapi untuk kendaraan menengah dan berat sudah dipersiapkan dongkrak hidrolik untuk memperingan mengangkat kendaraan. Nah, prinsipnya juga hampir sama dengan dongkrak. Pada sistem hidrolik rem menggunakan fluida atau cairan yang biasa disebut minyak rem untuk memindahkan gaya dan gerak, ya. Kemudian yang kedua, fluida mempunyai sifat tidak dapat dimampatkan. Sifat ketika cairan itu ditekan, maka dia akan bergerak, atau mungkin dia berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Jadi dia tidak bisa dikompresi, tapi dia akan meneruskan tekanan itu ke segala arah yang dia bisa, sehingga sangat baik untuk maksud tersebut, misalkan untuk sistem rem atau dongkrak. Hidrolik rem bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal. Seperti dongkrak, hukum Pascal kita bisa amati pada bagian bejana sebelah kiri dan bejana sebelah kanan. Bejana sebelah kiri ukurannya lebih kecil, ditunjukkan dengan luas penampang A1 sama dengan 10 cm persegi. 10 cm persegi. Kemudian pada penampang yang kanan, permukaan luasannya A2 50 cm persegi. Jika pada luasan 10 cm persegi ini diberi beban 100 kg, maka beban itu akan diteruskan melalui piston yang ada di penampang A ini. Kemudian dia mendorong cairan hidrolik akan bergerak menuju ke bejana yang B, bejana yang besar, karena bejana ini dihubungkan. Logikanya, ketika beban ini menekan, maka cairan itu akan berpindah menuju bejana B atau A2, dan dia akan mendorong piston di bejana A2 menjadi bergerak naik. Nah, ketika kita melihat ada dua beban di sini, dia seimbang artinya 100 kg di sini dia sama dengan beban yang di sebelah atau di bejana B berapa kilogram. Jelas ya? Jadi ketika bejana A dengan luasan 10 cm persegi diberi beban 100 kg, dia diam tidak bergerak, tidak turun. Syaratnya jika bejana B dengan luasan 50 cm persegi diberi beban berapa kilo, gitu ya. Kalau kita amati, luasannya ada selisih 5 kali lipat. Bejana A1 10, bejana A2 50, berarti 5 kali lipat lebih besar. Otomatis beban yang mampu diletakkan pada bejana A itu 5 kali dari bejana A1. Kalau bejana A1 100 kg, maka bejana A2 bisa 500 kg. Artinya kondisi seimbang ini, jika beban dari bejana A1 100 kg, bejana A2 500 kg, maka dia akan tidak bergerak, seimbang. Tetapi jika bejana A2 hanya 200 kg atau 300 kg, tentunya dia akan menyesuaikan posisi.
bejana A ini akan mendorong cairan hidrolik ke bawah untuk berpindah ke bejana A2. Nanti akan ketemu titik kesetimbangannya. Nah, begitulah hukum Pascal, artinya di dalam bejana ini idealnya tidak ada kebocoran. Jadi cairan atau minyak rem itu jika dipompa dari bejana A, ditekan, dia akan mengalir ke bejana B. Nah, demikianlah penjelasan bagaimana kok dongkrak yang ukurannya sekecil itu bisa mampu mengangkat kendaraan, bahkan bisa ada yang spesifikasi sampai 10 ton. Kalau untuk mobil kecil biasanya di bawah 3 ton. Tetapi untuk kendaraan besar, truk, bus itu bisa sampai 10 ton, 50 ton, bahkan ada yang 30 ton. Dengan perangkat yang sederhana seperti ini, maka itu bisa dimungkinkan untuk mengangkat berat beban sebesar itu. Demikian hukum Pascal. Kita lanjutkan bahwa tekanan pada salah satu bagian fluida akan diteruskan ke segala arah sama besarnya. Kecuali ada bocor. Jadi kalau ada bocor nanti tekanannya tidak akan ideal. Ya, idealnya ini kondisinya prima, bagus semua. Itu prinsipnya hukum Pascal. Di dalam sistem pengereman maka ada rumus P tekanan sama dengan gaya F1 bejana 1 dibagi A1 luasan dari bejana 1 sama dengan F2 gaya atau beban di bejana 2 dibagi luasan bejana 2 A2 sama. Tekanan akan sama jika nilai F1 dan F2 sebanding. Itu berkaitan dengan luasan A1 dan A2-nya. Tekanan menurut satuan internasional kita biasa menggunakan kilogram per sentimeter persegi. Walaupun kita sangat familiar dengan tekanan PSI, pound square inch. Contoh, kalau kita memberikan tekanan pada roda ban ketika kita kompresor, maka kita menggunakan satuan ukuran PSI, itu yang sering. Kalau roda depan 30 PSI, roda belakang 35 PSI, misalkan begitu. Itu yang untuk tekanan di ban. Tetapi secara internasional kita menggunakan tekanan kilogram per sentimeter persegi. Ini tekanan SI. Kalau PSI, pound square inch, itu adalah British, satuan British, bukan satuan internasional. A1 A2 luas penampang dalam sentimeter persegi. F1 F2 adalah gaya yang bekerja dalam satuan kilogram. Sehingga ketika F ini satuannya kilogram dibagi A satuannya adalah sentimeter persegi, ketemunya P sama dengan kilogram per sentimeter persegi. Contoh, A1 10 cm persegi dengan gaya F1 100 kg, A2 50 cm persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada A2? Yang ditanya adalah F2. Dengan perbandingan rumus di atas tadi, P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, kita bisa kembangkan ke sini bahwa F2 itu bisa dicari dengan perkalian silang. Perkalian silang di sini F2 nanti dikalikan A1, F1 dikalikan A2. Nah, kita ambil saja F2-nya, kita geser ke kiri, F2. Maka yang di sebelah kanan itu perkalian F1 dengan A2. Jadi F1 dikalikan A2
dibagi A1. Jadi F1 kali A2 dibagi A1 ya. F1 kali A2 dibagi A1 akan kita masukkan nilainya. F1 100, A2 50, A1 nya 10. F2 sama dengan 100 dikali 5, dari 50/10 akan ketemu 500 kg. Begitulah prinsip dari dongkrak. Oke, kita selanjutkan ke nama dan fungsi bagian-bagian sistem hidrolik rem. Tadi di atas sudah saya berikan penjelasan komponen-komponennya, nama-nama bagiannya, kemudian fungsinya. Pedal rem untuk menekan cairan rem di kepala silinder master. Penguat tenaga rem memperkuat gaya tekan pedal rem. Silinder master membangkitkan tekanan cairan rem di dalam silinder hidrolik. Reservoir tempat persediaan cairan rem. Silinder roda dan kaliper rem menerima tekanan hidrolik dari master rem untuk mendorong torak ke sepatu rem. 7 dan 8 pipa rem dan selang fleksibel sebagai saluran cairan rem. Kita amati pada gambar di sini, ketika pedal rem diinjak oleh pengemudi, maka ada tuas yang mendorong maju menekan master rem, master silinder. Tetapi ada booster di sini. Jadi booster itu sebagai penguat gaya tekan dari pedal rem. Pada saat kita atau pengemudi itu menginjak pedal rem, booster ini dibantu oleh hisapan mesin. Jadi engine running itu memiliki gaya untuk menghisap pada saat langkah hisap. Gaya negatif hisapan. Maka ada saluran dari booster rem ini yang dihubungkan ke intake manifold untuk mengambil gaya hisap dari engine, sehingga mempengaruhi ruangan diafragma yang ada di penguat rem atau booster rem, sehingga pada saat kita injak pedal rem itu tidak terasa berat tapi ringan. Itu fungsi dari booster rem, memperingan, memperkuat gaya dorong atau pijakan kaki kita. Pijakan kaki kita atau pengemudi itu akan diteruskan ke piston pada master silinder rem. Di dalamnya ini ada piston yang dia fungsinya untuk memompa, menekan cairan rem yang berada di reservoir dan di ruang master silinder ini. Dia akan tertekan bergerak melalui pipa saluran minyak rem, selang, dan pipa saluran ke roda, baik roda depan dan roda belakang, segala arah ya, dari tekanan ini ke roda depan dan roda belakang, untuk menggerakkan. Kalau misalkan roda depan, di sini ada yang namanya kaliper rem. Di sini piston kalipernya itu akan terisi oleh minyak rem, cairan rem, dan volumenya akan bertambah. Dia akan bergerak mendorong dispet atau kampas rem, cakram, untuk menjepit piringan, menjepit cakram, sehingga terjadi proses gesekan pengereman pada roda depan, kiri dan kanan. Dan pada waktu yang sama tentunya juga terjadi pada silinder rem roda belakang. Pada silinder rem roda belakang, maka cairan minyak rem itu akan mendorong piston yang ada di silinder rem. Pistonnya ada dua, kiri dan kanan. Ketika
cairan itu masuk ke ruang silinder, maka dia mendorong piston kiri dan kanan untuk bergerak mengembang atau keluar, bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, sehingga brake shoes atau sepatu rem atau biasa orang-orang menyebut kampas rem ini dia akan mengembang, membesar, diameternya membesar sehingga dia akan menempel pada tromol drum. Tromol itu akan bergesekan dengan kampas rem sehingga tromol itu akan mengalami proses pelambatan berputar, pengereman terjadi. Nah, karena tromol itu juga menjadi dudukan dari baut roda, maka roda juga akan melambat putarannya, sama dengan putaran tromol remnya. Begitulah cara kerja dari sistem hidrolik pada rem. Kemudian perlu diketahui juga untuk rem depan dan rem belakang ini ada perbedaan. Ketika rem depan itu memiliki jalur sendiri, untuk roda kiri dan kanan ada jalur sendiri, ada selang dan pipa sendiri. Tetapi untuk rem belakang itu hanya satu. Kemudian setelah sampai di gardan di belakang, di poros propeller, ini dipecah jadi dua, kiri kanan. Seperti itu konstruksinya. Hal ini dirancang untuk memberikan porsi tekanan minyak rem berbeda antara roda depan dan roda belakang. Roda depan tekanannya lebih tinggi daripada roda belakang. Umumnya porsi pembagian tekanan itu 70-30. 70% itu untuk ke roda depan tekanannya dan 30% untuk ke roda belakang. Kenapa demikian? Karena untuk pengereman yang efektif di jalan itu lebih besar roda depan untuk pengereman efektifnya. Sedangkan roda belakang itu diberi porsi yang kecil, karena jika diberi porsi besar itu juga dapat mengakibatkan sliding, bahaya. Ketika pengereman roda belakang mengunci, itu nanti akan mengalami slip atau roda mengalami sliding. Nah, itu akan membahayakan. Jadi roda depan porsinya lebih tinggi tekanannya. Demikian untuk cara kerja dari sistem hidrolik rem. Oke, kita lanjutkan. Hubungan sirkuit hidrolik rem. Sistem 1 sirkuit, sistem 2 sirkuit, dan sistem 2 sirkuit pembagian diagonal. Ada aksial, ada diagonal. Sistem 1 sirkuit. Contoh. Sistem 1 sirkuit itu dari master cylinder rem langsung dibagi menuju ke roda depan dan roda belakang dengan jalur yang satu, sama jalurnya. Jadi satu sirkuit itu minyak remnya, cairannya itu akan dialirkan menuju saluran utama. Saluran utama ini akan bercabang ke depan dan ke belakang. Ini sistem satu sirkuit. Tentunya sistem ini sudah dibuat, dirancang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti di roda depan dan belakang ini sudah dirancang supaya tekanannya sama, maka salurannya bisa berbeda diameternya. Ada yang besar, ada yang kecil. Semakin dekat tentunya tekanannya semakin mudah sampai. Semakin jauh tekanannya akan lebih lama nyampe, sehingga
bisa diatur dengan luasan dari penampang salurannya. Tekanan cairan dari silinder master diteruskan ke masing-masing silinder roda menggunakan satu saluran semua roda. Kalau terjadi kebocoran roda, semua sistem rem hidrolik tidak berfungsi lagi. Kalau bocor di satu titik, itu nanti yang lain akan terpengaruh semua, ngeblok. Ini untuk sistem satu sirkuit. Kalau bocor di belakang, rem depan juga tidak pakem. Bocor di depan, rem belakang juga tidak pakem. Nah, ini sistem satu sirkuit kelemahannya seperti itu. Kemudian sistem ini dilarang di beberapa negara karena kurang aman, kurang selamat. Ini yang lebih tepat menurut saya adalah kurang selamat, bukan kurang aman. Kalau keselamatan itu berhubungan dengan jiwa atau mungkin raga, tapi kalau keamanan itu berhubungan dengan pencurian dan sebagainya. Jadi yang betul adalah kurang selamat. Sistem dua sirkuit ini ada perbedaan. Cairan rem dari master silinder ke roda melalui dua saluran secara terpisah. Perlu silinder master tandem atau dua piston tandem. Jadi bila satu pipa rem bocor, maka masih ada setengah gaya rem lagi. Sirkuit ganda. Nah, sirkuit ganda aksial ini seperti ini konstruksinya. Jadi master silinder itu ada dua piston, piston yang depan, piston yang belakang. Nah, ini yang mana yang depan dan belakang? Saya ambil bagian kiri ini piston depan, ini untuk roda depan. Bagian yang belakang ini adalah piston belakang untuk roda belakang. Jadi pada sistem sirkuit aksial seperti ini memiliki keuntungan ketika misalnya kebocoran terjadi pada sistem yang depan, roda depan, maka roda belakangnya masih berfungsi normal sehingga masih bisa membantu pengereman dengan baik. Jika kebocoran terjadi di belakang, maka roda depan masih bisa ngerem. Sebaliknya. Kemudian ada pembagian diagonal. Pembagian diagonal ini akan memisahkan piston depan dan belakang sesuai dengan jalurnya, jalur yang sama. Piston depan itu dia ke roda depan kanan dan roda belakang kiri. Piston belakang dia ke roda depan kiri dan roda belakang kanan. Sehingga ketika direm, roda depan dan belakang ini bekerja bersama antara depan kiri dan belakang kanan, dan sebaliknya antara depan kanan dan belakang kiri. Ini yang disebut diagonal. Diagonal menyilang, kerjanya menyilang. Pasangannya depan kanan dengan belakang kiri, depan kiri dengan belakang kanan. Itulah yang disebut diagonal. Kemudian konstruksi dan nama-nama bagian silinder master. Silinder master konstruksinya seperti ini. Kalau kita lihat rumit, tetapi kalau kita sudah pernah melakukan pembongkaran, kita sudah pernah mempelajari, sebetulnya juga tidak terlalu rumit. Nomor 1 ini adalah rumah silindernya atau rumah master remnya itu. Rumahnya, bodinya master rem. Nomor 2 ini adalah ruang reservoir, ruang oli cadangan, reservoir, oli penyimpanan. Kemudian nomor 3 ini adalah saluran dari cairan rem yang ada di reservoir masuk ke ruang piston, ruang penekan. Ini saluran untuk piston yang belakang
dan yang kecil ini saluran untuk piston yang depan. Nomor 4 tadi ya, saluran ke piston depan. Nomor 5 saluran menuju pipa pembagi atau saluran menuju ke pipa-pipa yang menghubungkan ke master silinder roda depan maupun belakang. Nomor 6 ini piston depan. Nomor 7 ini pegas pengembali. Ketika piston ditekan kemudian dilepaskan, maka pegas ini akan membalikkan posisi piston pada kondisi semula sebelum pedal rem diinjak. Nomor 8 ini adalah karet boot. Bukan karet boot, boot itu untuk debu. Ini ya karet pistonnya itu, seal, supaya seal ini rapat dengan bodi. Pada saat piston ditekan, maka karet ini akan mendorong minyak rem menuju ke saluran pengereman. Seperti itu. Kemudian nomor 9 ini adalah pistonnya itu sendiri. Nomor 9. Kemudian nomor 10. Nah, ini di sini juga ada. Ini karet juga yang ini. Yang bagian ini juga karet. Nomor 10 seharusnya batang pistonnya ini. Kalau dia didorong, maka dia akan menekan ke sini, cairan di sini akan berpindah menuju ke silinder roda. Nah, ini enggak lengkap ya. Nomor 11 torak, nomor 10 lubang pengisian. Nomor 10, 11 ini hilang angkanya. Nomor 10 ini, nomor 11 ini lubang saluran pengisian. Nomor 12 seal karet, 13 reservoir, 14 lubang ventilasi. Ini bukan satu, ini seharusnya 14 ini. Ini lubang ventilasi kecil, ditutup dari reservoir. Itulah bagian-bagian dari master cylinder. Cara kerjanya. Nah, ini cara kerja bisa kalian baca sendiri. Intinya saat pedal rem ditekan, piston ini bergerak maju. Cairan yang ada di reservoir mengisi di ruang piston ini akan terdorong maju sehingga dia akan keluar ke saluran menuju ke silinder rem atau silinder roda. Pada saat dilepas, pegas ini akan mengembalikan piston ke posisi awalnya tadi sebelum ditekan, diinjak. Maka gaya kembalinya ini menjadi gaya hisapan piston yang juga menghisap cairan rem yang sudah menuju ke silinder rem, silinder roda, itu juga terhisap kembali lagi ke master silinder, sehingga terjadi pengosongan atau akan menjadi pelepasan pengereman. Nah, pada saat lepas, maka ini cairannya bisa terhisap kembali dan dia bisa masuk ke reservoir lagi dan seterusnya. Itu cara kerjanya seperti itu. Lanjut, macam-macam silinder master ada banyak sekali. Ya enggak banyak ya, 3 silinder master 1 torak, silinder 2 torak, dan master portless 2 torak jenis tandem. Nah, silinder master 2 torak atau tandem seperti ini.
silinder master 2 torak. Terdapat reservoir yang memiliki 2 ruangan. Ruang yang satu untuk piston yang belakang, ruang yang 2 untuk piston yang depan. Semuanya ada saluran menuju ke ruang piston. Pegasnya ada 2, pegas depan dan pegas belakang. Pada saat pedal rem diinjak, maka poros ini akan mendorong piston. Batang pistonnya ini didorong ke kanan, kemudian dia akan mentok ke sini mendorong piston yang depan, ikut sama-sama terdorong. Nah, pada saat proses pendorongan itu tadi, maka ada cairan rem yang bergerak menuju saluran rem. Ini baik yang saluran ke belakang atau yang bagian depan, saluran yang ke depan. Yang di sini, minyak di sini akan keluar ke sini, minyak yang ada di piston belakang akan keluar ke sini. Seperti itulah cara kerjanya. Bagian-bagiannya silahkan dibaca lagi, baca sendiri di buku ini, modul CMS kelas 11 semester 3. Kemudian cara kerja master silinder tandem. Nah, tandem seperti ini, salurannya hanya 1 tapi ada 2. Salurannya 2. Yang belakang, ini yang depan. Ini yang tandem seperti ini. Pada saat pedal rem ditekan, minyak terdorong ke bawah, dan ini juga ke depan. Ini 2 piston tandem. Pada saat pedal dilepas, maka dia akan kembali ke posisi semua oleh gaya pegas, sehingga minyak sama-sama tertarik kembali ke reservoir. Kemudian bila terjadi kebocoran, master silinder tandem dengan sistem 2 sirkuit sekarang banyak digunakan untuk mengatasi kebocoran pada salah satu sistem rem. Nah, tadi seperti halnya ketika rem depan saja yang bocor, maka rem belakang masih fungsi. Rem belakang bocor, masih depan masih fungsi. Nah, seperti itu. Kemudian sistem kontrol berfungsi untuk mengetahui kebocoran pada sirkuit rem hidrolis. Sistem kontrolnya di sini ada saklar. 1 saklar. Pada keadaan normal, bila kedua sirkuit rem bekerja baik, tombol saklar bebas di antara torak kontrol dan lampu kontrol mati. Nah, kemudian pada saat sirkuit 1 bocor, tekanan cairan rem menekan, torak kontrol ke kanan, tombol saklar didorong torak. Jadi pada saat ada kebocoran, maka tekanan ini ada yang mendorong torak kontrol, sehingga tombol saklar akan terdorong torak, dan saklar akan memberikan sinyal ke lampu kontrol menyala. Ini lampu kontrol dari baterai ke lampu, kemudian lampu ke massa, massanya ikut di saklar master rem. Itu jika terjadi kebocoran. Kalau tidak terjadi kebocoran, ya karena di sini tidak ada yang menekan, sehingga dia bebas. Selanjutnya silakan dibaca. Saya mengulas
seperlunya, supaya apa yang kita pelajari cepat tersampaikan semua. Kemudian cara kerja rem pada saat saklar indikator kebocoran master belum bekerja, ini seperti ini. Tekanan, tidak ada tekanan hidrolik, ya, tidak ada tekanan hidrolik, maka jalur kelistrikannya dari relay atau dari saklar ini akan tidak nyambung kemana-mana. Terminal 82 tidak menyambung kemana-mana, dia tidak terhubung ke 81. Lengan kontak menghubungkan terminal 82 dengan terminal negatif. 82 positif, 81 nya negatif. Lampu pengontrol mati. Terminal 81 berhubungan dengan arus positif. 81 ini positif. Kemudian jika misalkan tertekan, ada tekanan hidrolis, maka terminal ini akan terhubung semua, dan tekanan hidrolis pada kedua saklar rem dihubungkan dengan positif. 81 positif, masuk lampu tidak menyala karena tidak ada hubungan dengan massa. Tetapi jika salah satu bocor, tekanannya misalkan yang sebelah kanannya ada, yang sebelah kiri tidak, maka dia akan menghubung ke massa ke sini sehingga saklar bisa menyalakan lampu. Tapi kalau tekanannya sama, ada tekanan semua, nanti ini sama-sama positif, tidak ada beda tegangan, lampunya mati. Prinsipnya seperti itu. Jika ada kebocoran di salah satu, maka salah satunya ini akan hilang tekanannya. Hilang tekanannya, maka dia akan terhubung ke massa, lampu bisa menyala. Nah, itulah sirkuit kontrol dari sistem rem. Ini contoh kalau pada waktu ada yang bocor, tidak ada tekanan, terhubung ke massa. Ada tekanan, terhubung ke 81, sehingga lampu ini akan menyala. Demikianlah sebaliknya juga jika yang sebelah sini tidak ada tekanan. Silinder rem roda, jadi nama bagian-bagian dan cara kerjanya. Konstruksi silinder roda seperti ini. Saluran masuk dari master silinder, dari selang atau pipa itu masuk ke sini, cairannya akan terbagi ke dua ruangan ini, ke sini, ke satu ruangan ini, dan ruangan ini kalau diisi cairan rem, dia akan volumenya membesar, bergerak ke kiri ke kanan. Nah, gerakan ke kiri ke kanan oleh tekanan minyak rem itu diteruskan oleh torak. Ini silindernya, rumah silindernya, torak, kemudian ada sil karet. Torak, sil karet, ini yang mendorong toraknya. Toraknya ini akan mendorong porosnya. Karet penutup debu di sini, poros ini akan mendorong ke kampas rem atau brake shoes, sepatu rem, sehingga terjadi proses pengereman. Itu cara kerja dari silinder roda. Nah, ketika tidak ada tekanan, maka dia akan kembali, cairannya akan kembali ke master rem karena dihisap oleh gas tadi. Nah, ini ada sil debunya supaya debu tidak masuk ke dalam sistem rem hidrolik. Silinder roda satu torak seperti ini, saluran masuknya ke sini, toraknya cuma satu, ini dia langsung menekan ke kiri ke kanan. Lanjut, silinder roda 2 torak 1 silinder seperti yang tadi.
2 torak 1 silinder, dia akan bergerak kiri kanan, F1 F2. Silinder roda 2 torak, silinder bertingkat. Jadi ada 2, yang F1 nya besar, yang F2 nya kecil, 2 tingkat. Jadi dia akan mendorong ke kiri lebih besar daripada yang ke kanan, karena volumenya atau diameter toraknya berbeda, kiri dan kanan, yang disebut bertingkat. Namun tekanannya sama, tekanan yang diberikan dari cairan hidrolik sama, tetapi gaya yang diberikan piston akan beda karena berbeda ukuran, gitu ya. Ini masuk ke saluran sini, terbagi 2 ke sini. Nah, begitulah. Kemudian cairan dari sistem rem, cairan rem itu kita bisa melihat pada spesifikasi pada botol kemasannya. Botol kemasan itu ada keterangan, di situ ada tanda atau kode DOT. DOT itu Department of Transportation dari Amerika. Departemen Transportasi Amerika itu memberikan standar, ada standar 1, 2, 3 dan sekarang 4 dan 5. Ada standar sampai 5. Tetapi yang umum di kendaraan kita sekarang, di kendaraan kecil itu dot 3 dan dot 4. Dot 5 itu untuk spek khusus, untuk spek balap dan sebagainya, untuk gaya pengereman dan temperatur kerja yang tinggi. Tetapi untuk kendaraan standar itu cukup menggunakan dot 3 atau dot 4 saja. Merupakan cairan rem yang biasa terbuat dari bahan dasar glikol dan mempunyai sifat-sifat titik didih sampai 2000 derajat, di atas 2700. Kemudian beracun dan merusak cat, dapat terbakar, mengabsorpsi air sehingga titik didih turun atau korosi, maka harus diganti secara periodik. Mengabsorpsi itu artinya dia bisa menyerap air, dia bisa terkontaminasi air. Kalau dalam minyak rem itu sudah mengandung air, maka titik didihnya akan turun. Yang tadinya 2000 derajat karena sudah terkandung air akan menjadi di bawah 2700. Kemudian dia bersifat korosif, kalau mengenai logam dia bisa mengakibatkan karat, maka harus diganti secara periodik, setahun sekali atau berapa bulan sekali, tergantung kinerja dari kendaraan itu setiap hari bergerak atau tidak. Pengaruh persentase air terhadap penurunan titik didih cairan rem, semakin banyak ya titik didihnya semakin rendah persentase airnya. Dot 3 dan 4 hanya selisih sedikit, ya tentunya baik yang dot 4 standarnya. Titik didih cairannya semakin banyak airnya, titik didihnya semakin turun. Semakin murni, titik didihnya semakin tinggi, 2700 sampai ke atas. Kalau titik didihnya tinggi berarti tidak mudah menguap. Pengaruh temperatur dan lain-lain silahkan dibaca sendiri. Nah, ini contoh pada perambatan panas saat pengereman. Ketika pedal rem diinjak, pistonnya akan terdorong maju, mendorong minyak rem menuju ke kaliper atau silinder roda. Kemudian di dalam kaliper ini akan mendorong piston menjepit dispet. Dispetnya akan menjepit cakram dan terjadi gesekan. Maka gesekan ini akan mengakibatkan panas. Pada saat dia bergesekan, temperaturnya semakin tinggi, maka rambatan dari panas gesekan ini bisa diteruskan atau dia merambat juga ke minyak rem, sehingga minyak rem itu harus mampu menahan temperatur tinggi. Kalau tidak nanti cepat menguap habis
Kalau habis tinggal udara ngeblong pengeremannya. Nah, itulah akibat dari efek gesekan yang menjadi panas. Panas bisa merambat ke cairan rem mendidih dan terbentuk gelembung udara di dalam cairan rem. Efeknya pengereman akan turun, ngeblong. Karena terlalu panas, terjadi gelembung di dalam sistem hidrolik. Maka kalau terjadi ada gelembung udara menjadi kompresibel. Kalau ditekan, dia akan mengalami proses pemampatan. Nah, itu seharusnya tidak boleh. Itulah. Kemudian ada dot 5 khusus terbuat dari bahan dasar oli silikon dan mempunyai sifat titik didih 4000 derajat, anti korosi, tidak mengabsorpsi air, tidak menyerap air, tidak mengakibatkan korosi. Nah, ini beda material, beda bahan dasarnya dari oli, sehingga dia tidak mudah korosi. Dia tahan temperatur 4000 derajat. Nah, untuk balap tidak perlu diganti, harganya mahal, tidak boleh dicampur dot 3 dan 4 atau sebaliknya. Dot 5 tidak boleh dicampur. Kemudian booster rem. Booster rem itu penguat tenaga. Perlengkapan tambahan pada sistem rem yang berfungsi untuk memperbesar gaya pengereman. Komponen-komponennya seperti ini. Pelajari sendiri di bawah. Ini ada keterangan diafragma, torak, piring, karet, katup kontrol, katup udara, torak batang, dorong master, pegas torak booster, batang dorong master. Ini bagian-bagiannya. Ini begasnya, ini ruang diafragma. Prinsip kerjanya saat bebas seperti ini, tidak ada tekanan. Kemudian ruangan A, ruang vakum, ini isapan dari intake manifold. Di sini ruang vakum. B, ini ruang di depan ya, bagian depan vakum semua. Dan ini batang menuju master rem, piston remnya ini. Konsepnya seperti itu. Pada saat direm, maka poros ini akan bergeser ke kanan. Pada saat bergeser ke kanan, ini tekanan A dan tekanan B akan berubah. Yang tekanan A ini dari gaya vakum, ini dibantu oleh hisapan mesin sehingga dia akan mudah untuk kosong. Udara di sini mudah kosong. Sedangkan B ini mengalami hisapan dari atmosfer. Ada udara yang bisa masuk ke ruang B. Ini tidak vakum di sini ya, ada lubangnya supaya dia mengisi rongga di sini supaya tidak vakum, sehingga kevakuman hanya di depan. Ini akan menjadi memperingan gaya pengereman. Yang depan A ini harus vakum. Ini pada saat direm. Pada saat dibuka rem, pedal remnya tidak diinjak, maka dia akan kembali lagi. Dan kevakuman di sini akan terhisap lagi atau dari intake manifold ya, sehingga di sini akan kembali lagi ke posisi semula. Baca sendiri cara kerjanya booster rem, dan selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya. Untuk pertanyaan boleh disampaikan di forum supaya nanti kita bisa memberikan masukan bersama. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.